Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ananda Irfan Kurniawan dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 20050974053 dan tentunya dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer, yang mana masih ruang lingkup jaringan komputer. Oke. Baik, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan nantinya pada standarisasi jaringan komputer ini ada OSI model dan juga TCP atau IP model. Pembahasan pertama, kita akan membahas OSI model, Open System Interconnection. Oke, OSI model referensi OSI menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Open system sendiri dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terbuka untuk berkomunikasi dengan sistem-sistem lainnya. Kemudian, ini adalah lambang dari International Organization for Standardization. Nah, ini diciptakan berdasarkan sebuah proposal yang dibuat oleh The International Standard Organization atau yang biasa disingkat dengan ISO sebagai langkah awal menuju standarisasi protokol internasional yang digunakan pada berbagai layer. Oke. Adapun sifat interpolate. Apa itu sifat interpolate? Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate. Nah, ini ada model referensi OSI, yang mana dia terbagi ke dalam 7 lapisan, seperti pada gambar yang telah tertera. Pada gambar tersebut, ketujuh lapisan dari model OSI dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Yang kedua, lapisan atas dari model OSI berurusan dengan persoalan aplikasi dan pada umumnya diimplementasi hanya pada software. Dan yang ketiga, lapisan bawah dari model OSI mengendalikan persoalan transport data. Oke. Ini adalah lapisan 1 dan lapisan 2. Pada lapisan 1, physical, itu dia mendefinisikan media transmisi jaringan, kemudian sinkronisasi bit, kemudian metode persinyalan, dan kemudian membangun arsitektur jaringan. Sedangkan pada lapisan kedua, yaitu data link, itu berisikan bit data dikelompokkan menjadi frame, kemudian koreksi kesalahan, kemudian flow control, dan pengalamatan hardware. Lanjut di lapisan ketiga dan lapisan keempat. Pada lapisan ketiga ini ada namanya network. Dia membuat header yang berisi informasi IP, dan pada network ini juga ada sebuah routing. Kemudian di lapisan keempat ada transport. Nah, transport ini dia itu memecahkan data menjadi paket data, kemudian memberi nomor urut untuk setiap paket dan menentukan protokol yang akan digunakan. Selanjutnya, pada lapisan kelima dan lapisan keenam. Pada lapisan kelima ada session. Di session ini mendefinisikan sebuah koneksi, contoh protokolnya NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Kemudian pada lapisan keenam ada presentation, di mana dia mentranslasikan format data, kemudian data terenkripsi dan deskripsi melalui sistem, contoh protokolnya MIME, SSL, TLS, dan sebagainya. Lanjut, pada lapisan ketujuh ada sebuah application, di mana application ini menjadi pusat dari sender, kemudian melakukan konfigurasi dan memberikan pesan saat terjadi kesalahan. Nah, service dan protokolnya itu HTTP, SMTP, dan FTP, serta lain-lain.
Kemudian kita akan membahas tentang protokol yang bekerja di OSI layer. Oke, yang pertama ada physical layer. Physical layer ini tidak ada protokol yang spesifik karena hanya mengirimkan bit data. Yang kedua ada data link layer, PPP, point to point protocol, dan dia juga SLIP, Serial Line Internet Protocol. Nah, yang ketiga ada network layer, di mana network layer ini ada sebuah API yaitu Internet Working Protocol, ARP, Address Resolution Protocol, dan RARP, Reverse Address Resolution Protocol. Kemudian yang keempat ada transport layer, di mana transport layer ini ada TCP dan UDP. Nah, TCP ini Transmission Control Protocol, sedangkan UDP User Data Program Protocol. Nah, ini nanti transport layer akan kita bahas. Nah, yang kelima ada session layer. Di session layer ada NetBIOS, NetBEUT, dan ADSB. Di presentation layer ada Telnet, SMTP, dan SNMP. Dan yang ketujuh ada application layer, yaitu HTTP, FTP, dan NFS. Setelah kita membahas mengenai OSI model, kita akan membahas mengenai TCP atau IP model, di mana TCP ini Transmission Control Protocol dan IP ini adalah Internet Protocol. TCP atau IP model. TCP atau IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan untuk dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain pada jaringan internet. Karena berupa kumpulan protokol, maka protokol ini tidaklah mampu berdiri sendiri. Adapun fungsi TCP atau IP pada jaringan internet, yaitu yang pertama, sarana pengiriman file dalam satu jaringan. Yang kedua, remote login. Yang ketiga, sebagai telnet. Dan yang keempat, komputer mail. Oke, kita akan membahas mengenai lapisan TCP atau IP model. Pada gambar ini menjelaskan bahwa lapisan TCP atau IP model terdiri atas 4 lapisan. Nah, data tersebut diimplementasikan dalam bentuk software atau perangkat lunak pada sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak tersebut yaitu CCP atau IP stack. Oke, kita akan membahas lapisannya. Yang pertama ini ada lapisan 1 dan lapisan 2. Lapisan 1 dan lapisan 2. Network access dan lapisan kedua internet. Kita akan membahas mengenai lapisan pertama dulu, yaitu network access. Pada network access ini ada gabungan dari network, data link, dan physical layer. Protokol yang digunakan pada network access itu adalah frame relay, PPP pada WAN, internet pada LAN. Kemudian di lapisan kedua ada sebuah internet, di mana internet ini bertanggung jawab dalam pengalamatan dan enkapsulasi paket data jaringan. Jadi di internet ini ada sebuah protokolnya. Protokolnya itu IP, ARP, ICMP, dan IGMP. Selanjutnya kita akan membahas lapisan ketiga dan lapisan keempat. Pada lapisan ketiga itu ada transportation, di mana membentuk sambungan antara host penerima dan pengirim, di mana protokolnya yaitu TCP dan UDP. Kemudian ada application. Pada application ini melayani permintaan data, dan aplikasinya itu berupa telnet, FTP, SMTP, DNS, RIP, OSPF, NFS, dan HTTP. Oke, tadi kan sempat disinggung mengenai TCP dan UDP. Nah, ketika kita lihat gambar di sebelah kiri, ini kita bisa tahu ilustrasinya, di mana UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer itu bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi di awal. Lalu, TCP adalah bagian inti penting dari internet protokol yang kemudian sering disebut sebagai TCP atau IP. Nah, berikut adalah tabel dari perbedaan TCP dan
UDP. Berdasarkan tabel, TCP kemampuan koneksinya itu menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data, sedangkan UDP itu bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antar komputer yang menjadi host. Untuk karakteristiknya, TCP itu berkarakteristik connection oriented, sedangkan UDP itu berkarakteristik connectionless. Oke. Pada TCP, contoh aplikasinya itu FTP, SMTP, dan Telnet. Sedangkan pada UDP itu SUN RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Kemudian di jenis port yang digunakan, pada TCP itu 16 bit integer, UDP sama 16 bit integer. Kemudian jika kita lihat dari transmisi data, pada TCP ini dia itu 2 jalur untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar, sedangkan UDP itu dia transmisi datanya berupa datagram. Oke. Kemudian ada network protocol. Network protocol ini ada 5. Yang pertama, diriannya ada Hypertext Transfer Protocol, di mana dia disebut HTTP, yaitu mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Kemudian yang kedua ada Domain Name System, atau biasa disingkat dengan DNS, Distributed Database System, yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Kemudian ada HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Kemudian yang keempat ada Telecommunication Network, atau biasa disingkat dengan Telnet, yaitu protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Kemudian yang kelima, Serial Line Internet Protocol, atau biasa yang disebut SLIP. Nah, SLIP ini merupakan protokol yang memungkinkan perpindahan data IP melalui saluran telepon. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai Wall Cloud Port atau Reservoir Port. Nah, dari Reservoir Port ini ada sebuah ring, di mana ringnya itu 0 sampai 1023. Nah, dia juga merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh IANA. IANA ini kepanjangan dari Internet Async Number Authority. Kemudian server port itu hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account aja. Nah, kita bisa lihat untuk tabel data dari reservoir port. Oke. Selanjutnya ada yang namanya registered port. Dalam registered port ini ada ring 1024 sampai 49151. Nah, di registered port dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh use account biasa. Kita bisa lihat di tabel. Nah, pada tabel ini juga sudah menjelaskan bahwasanya registered port itu ranknya sekitar 1024 hingga 49151. Oke, untuk pembahasan dari standarisasi jaringan komputer ini sudah selesai. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.